Ayo, yang lain Indah, Pipi Nurmaya, Wafa, Ayodia, Yulita. Kemarin masih nungguin. Oke, siapa nih yang udah izin ya? Ayo dia, oke. Perjalanan, Siti Nurmaya sakit. Tadi yang pakai 2 device siapa ya? Sally, Bu. Oh, Sally pakai 2 device ya. Hilmi Aulia, tadi saya lihat kayaknya udah on. Nah, oke. Oke, saya mulai dulu. Sally tadi udah ya, Siti, Biaya, Sylvie, Indah, Mutiara, Wafa, Yulita. Oke ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Jadi ini adalah kelompok kloter 2 ya, gitu yang belum offline tapi masih online. Jadi untuk online hari ini saya hanya membahas tentang resep yang nanti akan kalian praktikkan di minggu depan. Ya, nah mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan ya untuk resep yang ada NABR-nya dan juga garis makannya. Dengan harapan kalau nanti kita sudah bahas, kalian membuat jurnalnya sudah benar, sehingga pada saat praktikum tidak ada lagi koreksian, sehingga cepat nanti prakteknya. Ya, seperti hari ini belum menghitung dosis lazim anak yang praktikum offline. Jadi mereka belum bisa praktek.
Ya, mereka masih menghitung dosis lazim. Nah, untuk kalian yang pada belum praktek, mungkin ada yang belum menghitung dosis lazim, atau mungkin ada yang sudah. Ya, nah kalau yang belum, memang belum ngerti, atau memang belum dibuat, atau kalau memang sudah paham, boleh share gitu. Ya, ajarin teman-temannya. Dari berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk resep, yang 2 resep yang akan kita praktikkan minggu depan? Nanya dosis lazimnya, Bu, karena saya nggak nemu di tabel yang dikasih waktu itu ya. Oke. Berarti yang dikasih itu nggak ada NABR ya, tapi NABR itu ada di FI edisi 3. Mungkin boleh kalian catat ya. Untuk NABR, dosis lazimnya untuk 1 kali pakai itu 500 mg. Kalau untuk 1 kali harinya 1 gram sampai 3 gram. Ya. Oke, coba kita. Jadi dari yang 13 ini belum ada yang buat dosis lazim ya? Apa udah ada? Udah ada belum? Siti udah belum, Siti? Sudah buat dosis lazim, Siti Askia? Belum, Bu. Belum. Dia Ayu? Belum, Bu, baru TM-nya aja. Baru TM. Silvi juga belum? Indah Octavia? Belum, Bu. Belum, Bu. Mutiara? Belum, Bu, baru. Wafa? Yulita? Baru TM aja, Bu. Baru TM. Ilmi juga baru TM, Ilmi? Iya, Bu. Oke. Tapi sudah bisa ngitung dosis lazim? Sudah bisa belum? Sama kayak yang ngitung TM ya, Bu. Cuman dia ada konversi, benar nggak? Iya, betul ya. Jadi sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti kayak ngitung TM. Ya, cuma nanti konversi tahunnya kan untuk 10 tahun ya. Oke, sebentar deh. Bu Mary ini dulu. Mana ya praktikum farmaseutik. Dasar materi itu adanya di Pocio tim Pervalerian. Oke. Kita share screen. Oke, sudah terlihat untuk Word-nya? Sudah, Bu. Nah, ya. Oke, di sini di resep ini ya, yang ada TM-nya itu hanya natrium bromida. Ya. Dan dosis lazimnya juga yang ada hanya natrium bromida. Kalau TM kan kemarin sudah dibahas ya, apa perhitungannya bagaimana. Nah, sekarang untuk dosis lazim. Oke, coba di sini. Ya, tadi untuk dosis lazim tadi berapa nih satu kali pakainya? 500 mg. Satu kali pakainya sama dengan 500 mg. Satu harinya sama dengan 1 sampai 3 gram. 1 sampai 3 gram. Ya, nah kalau untuk usia 10 tahun, siapa yang masih ingat konversinya berapa persen? 60%. Pintar, 60%. Berarti satu kali pakainya, coba berapa kali berapa? 60/100 dikali 500 mg. Bentar. Coba tolong dihitung deh. Berapa? .300 mg bukan? Oke. Untuk satu kali harinya bagaimana? 60% per 100 dikali 1000 mg sampai 3000 kurang 3000 mg. Sama dengan? Dan hati-hati, Bu.
Untuk hasilnya itu 600 mg sama 1.800 gram. Seperti ini kan ya. Nah, sekarang kita ke dosis pakai ya dalam resep. 1 kali pakainya itu sama kalau kalian lagi mau ngitung TM 1 kali pakainya NaBR. Yang pakai volume dikali DJ dikali dosis per jumlah total. DJ-nya berapa? Sudah dihitung kan? DJ-nya berapa nih? 1, Bu. 1 ya. Oke, CTH berarti 5 mili. Ya, berarti 1 kali pakainya 5 mili dikali, bentar. Oh ya. Oke, 5 mili dikali BJ-nya 1 gram per mili. Dikali berapa, Neng? Kali 2, Bu. 2. Kemudian nanti hasilnya dibagi totalnya. 120. Berapa gram? Coba. Coba berapa gram? 0,08 gram. 0,08 gram. Itu kalau kita konversi menjadi miligram, jadi berapa? Jadi 80 miligram. 80 miligram. Nah, 80 miligram itu kan harus kita cari ya, persentasenya apakah sudah sesuai persyaratan dosis lazim. Ya, jadi berapa per berapa kali berapa? 80 per 300 kali 100%. Oke. Jadi sama dengan berapa? Dua 6,66%. 6,67%. Persyaratan berapa persen paling minimal? 70%. Berarti ini TMR apa MR? TMR. TMR. Oke, sekarang 1 kali harinya. 1 kali hari sama dengan berapa, Neng? Sigma-nya berapa? Buat berapa kali sehari? 3 dikali 0,08 gram. langsung aja 80 miligram ya. 80 miligram sama dengan 201. 240 miligram. 240 miligram itu berapa persen? Jadi berapa per berapa kali berapa? Ayo, jadi berapa persen MR-TMR-nya? Kan dia tidak masuk range. Ya, kalau dia tidak masuk range, maka harus dicari persentasenya. Nanti pernya atau pembaginya kita ambil bilangan yang dekat dengan bilangannya 240. Berarti per berapa? Per 600. Bentar. Dikali 100%. Jadi berapa ini? 40%, Bu. 40% kira-kira MR apa TMR? TMR. TMR. Ya. Oke, kalau dua-duanya TMR, diapakan? Iya. Kenaikan dosis, Bu. Iya, jadi minta usul kenaikan dosis. Usul kenaikan dosis. Siapa yang tahu kira-kira berapa dosisnya yang mau dinaikkan, tahu nggak? Biar mencapai MR. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Kita coba ya. Kalau 2 kali lipatnya jadi berapa gram? 4 gram. 4 gram. Jadi kita coba ya.
Kan kalau memang untuk naikkan dosis kita harus coba-coba hitung. Coba bantu saya hitung. 5 kali 1 kali 4 per 125 berapa? 0,16. 0,16. Oke, 0,16 itu berarti berapa miligram? 160 miligram. Jadi berapa persen? Jadinya 160 miligram per 300 dikali 100 sama dengan 53,34. Oke, artinya masih TMR? Masih. Masih. Berarti kalau masih kira-kira gimana? Tapi yang Kurang satu berarti kan? Oke, tapi yang satu kali pakainya, ini tadi berapa? 50 berapa? 53,34%. Oke. Kalau satu kali harinya berarti 3 dikali 0, atau 160 miligram. Berapa nih? 480 miligram. Kalau 480 miligram berarti berapa persennya? 80%. Oke. 80%. Oke, ini TMR. Sorry. Ini MR apa TMR? MR. MR. Ya. Jadi nanti kalian sebenarnya ini bisa dipakai ya, karena yang satu TMR, yang satu MR. Tapi sebenarnya lebih bagusnya itu kalau dua-duanya masuk, ya. Satu kali pakai masuk, satu kali harinya masuk, gitu. Itu lebih baiknya, gitu, ya. Jadi nanti kalau kalian mau ini juga nggak apa-apa. Berarti diusulnya kalian minta kenaikan dosis NABR sama dengan 4 gram, gitu. Ya, 5 gram boleh nggak, Bu? Boleh aja, coba aja hitung. 6 gram boleh nggak, Bu? Boleh, hitung aja. Gitu, ya. Cuma setahu saya tidak lebih dari 8 gram. Karena kalau sudah lebih dari 8 gram, itu persentasenya sudah besar, sudah di atas 130-an. Gitu, ya. Nah, tetap dituliskan seperti itu di usulnya, tapi ya karena keterbatasan dari jumlah kenaikannya cukup signifikan dari 2 gram ke 4 gram. Jadi nanti pada saat di praktikum, tetap yang kalian timbang 2 gram. Gitu. Ya, tapi ini harus tetap ditulis. Ya, semuanya tetap harus ditulis. Sama sampai usul-usulnya juga ditulis. Tapi nanti pada saat pembuatan kita kasih dispensasi, kalian menimbang cukup 2 gram aja. Yang penting kan sudah tahu kalau mau dinaikin tuh berapa gram. Ibu maaf tanya, berarti untuk penimbangannya nanti sesuai di resep ya, Bu? Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan khusus dosis lazim? Apa sudah cukup paham? Ibu, berarti kita usulnya itu ketika sebelum praktik, Ibu. Iya, jadi sebelum praktik, kalian mau buat NABR, kalian usul dulu. Bu, ini ada DL-nya NABR, TMR, dua-duanya. Berarti kan kita harus ACC dulu. Kemudian setelah saya hitung, saya usul kenaikan dosisnya sekitar 4 gram. Gitu. Nah, nanti baru kita ACC. Ya, tapi nanti pada saat pelaksanaannya, karena ada sesuatu, gitu ya, sesuatu hal, itu jadi kita dispensasi aja, yang kalian timbang tetap 2 gram aja. Gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi, Bu, kalau untuk larutan, itu DM dan DL dua-duanya dihitung. Iya, sama tetap dihitung larutannya. Tetap dihitung bahannya. Itu per bahan, kecuali untuk obat luar. Seperti gargarisma, itu tidak perlu dihitung dosis lazim karena dia obat luar. Gitu. Ya, tapi kalau obat dalam itu kalian harus hitung. Gitu DL-nya.
Satu lagi Bu, ini kegunaannya untuk obat batuk bukan Bu? Kalau di sini, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan bromnatrium itu kan dia untuk sedatif. Tapi tinctur valeriannya itu dia untuk anti mual. Ya, jadi mungkin ini buat anti mual, tapi ini diredakan oleh si natrium bromida. Jadi khasiatnya boleh dikatakan sebagai anti emetika atau anti mual. Gitu. Jadi berarti untuk penimbangannya itu ya natrium bromida itu jadinya pakai yang 2 gram atau 4 gram ya Bu ya? Kan udah pakai usul kenaikan dosis gitu ya? Oke, jadi gini aja. Jadi khusus yang ini tetap aja 2 gram. Gitu, di perhitungannya dan penimbangannya. Ya, tapi di DL-nya tetap kalian tulis usul kenaikan dosis 4 gram. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi Bu, kalau untuk minyak-minyak yang 2 tetes, 1 tetes, itu terakhir nggak apa-apa kan Bu ya? Nggak mengurangi. Iya, jadi tunggu sebentar ya. Bentar. Oke ya. Untuk yang oleomentepib 2 tetes, oh ya, gini ya, sebelum kita ke oleomentepib, ini saya coba evaluasi kegiatan praktek setik dasar yang tadi pagi, yang banyak salahnya. Ya, jadi nanti tolong kalian, walaupun sudah di-upload jurnal kalian, itu nggak apa-apa kalau salah. Tapi nanti untuk di minggu depan, kalian kan sudah praktek, ya kan? Nanti yang dibawa adalah jurnal betulnya. Ya, nah salahnya di mana rata-rata? Kalian harus tahu prinsip dalam pembuatan sediaan sirup, satuan itu sangat penting. Gram atau mililiter, itu penting sekali. Ya, artinya kalau dia satuannya gram, ya, tolong didengarkan ya, dipahami ya, dan diingat. Kalau dia satuannya gram, ya, maka itu harus ditimbang atau ditara botol. Tapi kalau satuannya mililiter, maka sajian tersebut boleh dikalibrasi botol atau diukur menggunakan gelas ukur. Saya kasih contoh ya, misal nih ya, sirup Orantii 10 ml. Ada tulisannya mililiter. Maka sirup Orantii ini kalian boleh langsung ukur di gelas ukur 10 ml. Tapi kalau sirup Orantianya atau Orantii adalah 10, tidak ada satuan apapun, maka satuan ini adalah dianggap satuan apa? Gram, Bu. Gram, Bu. Berarti kalau gram, mau nggak mau, sirup Orantii harus ditimbang. Tidak boleh diukur. Ini kesalahan kalian seperti itu. Ya, jadi mentang-mentang ini larutan, ya kan? Kemudian, itu larutan kalau 10 ya udah saya anggap aja 10 mili. Jadi saya ukur pakai gelas ukur. Nggak bisa begitu. Ya, jadi tergantung satuannya apa, gram atau mililiter. Kalau memang sirup Orantii-nya gram, kan pakai oleum Orantii ya Pak? Bukan oleomentepib Pak. Sirup. Ada? Sirup Orantii ada kan? Ya. Jadi kalau sirup Orantii-nya 10 gram, harus sirup Orantii-nya 10 gram, maka harus ditimbang.
Itu satu ya. Nah, kesalahan lagi adalah pada saat di awal ya, yang ini nih, yang di Aquades Art nih ya. Tadi rata-rata ada beberapa yang kalibrasi botol. Nah, itu salah ya. Kenapa salah? Karena bukan salah. Kurang tepatnya kenapa? Kurang tepatnya tinggal diusul sih sebenarnya ya. Jika dia satuannya gram, maka tara botol. Tapi, kalau di dalam suatu sediaan ada mengandung sirup dan dihitung BJ sirupnya sama dengan 1, maka itu boleh kalibrasi, tapi harus usul. Gitu. Usulnya apa? Usulnya adalah BJ sama dengan 1, maka dianggap gram sama dengan mililiter. Gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi kita harus usul dulu ya, Bu ya? Ya, jadi BJ sama dengan 1, gram sama dengan mililiter. Gitu. Nanti beda kalau kita ke Gargarisma. Ya. Nah, ini di Gargarisma. Bentar ya. Saya coba stop share. Pesan Gargarisma. Kenapa Pak nggak ada? Sirupnya nggak ada. Di baki sirup juga nggak ada. Nah ya, Gargarisma ya. Nah, di Gargarisma ini udah kelihatan belum? Udah ya. Gargarisma ini ya, dia kan 150. Ini satuannya gram apa mililiter? Gram, Bu. Gram, Bu. Ya, begitu kan dia nggak ada ngandung sirup ya. Jadi kita udah pastikan BJ-nya itu tidak bisa dipastikan 1 gitu. Makanya ini harus ditara botol. Ya, harus tara botol. Nah, pada saat pembuatan, ya di prosedur pembuatan, ini wajib hukumnya untuk kalian tuliskan, ya, ini bukan kalibrasi ya. Oke. Jadi di proses pembuatan, wajib kalian cantumkan mau ditara atau dikalibrasi di nomor pertama pembuatan. Gitu. Ya, nah kalau yang garis makan ini tara botol. Ya, beda seperti yang tadi di NABR. NABR memang 125-nya gram, tapi kan ngandung sirup, ya enggak? Terus BJ-nya dihitung. Ternyata BJ-nya berapa tadi? BJ campurannya? 1. Nah, kalau BJ 1, itu kalian boleh minta ACC. Ya. Karena BJ 1, maka gram bisa sama dengan mililiter, jadi bisa dikalibrasi botol. Gitu. Paham sampai sini, Nak? Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Belum, Bu. Belum. Ya, nanti untuk obat kumur,
Ya, jangan lupa di etiketnya ditulis ya 3 kali sehari, apa tuh, sesudah makan ya, 3 kali sehari sesudah makan, terus dikasih keterangan obat kumur, ya, boleh ditambahkan, tidak boleh ditelan. Atau obat kumur saja juga nggak apa-apa. Itu yang penting ada keterangan obat kumur. Terus untuk olementepip tadi, ya, misalnya ditaruh botol nih Mbak, tadi kan ada yang nanya ya, olementepip kapan sih Bu dimasukinnya gitu ya. Nah, misalnya tadi enabernya udah dilarutkan dengan air masuk dalam botol, sirup orantinya juga sudah masuk, gitu kan ya. Nah, kalian tambahkan dulu tuh aquanya dulu. Nah, kira-kira masih sekitar 2-3 gram lagi air itu masuk, di stop dulu penambahan airnya, kita tetesin olementepip 1 tetes, baru kita tambahkan lagi sisa aquadesnya itu sampai 150 gram. Ya, jadi jangan kalian adkan dulu 150, baru kalian tetes. Kan maknanya beda. Kalau kayak gitu kan berarti kan lebih dari 150 kan bobotnya kan? Gitu ya, jadi kira-kira sudah mau berakhir nih aquadesnya, mau deket-deket udah mau 150 gram, kalian stop dulu, kalian tambahkan 1 tetes olementepip, baru kalian lanjutkan lagi, tambahkan sisa aquanya sampai 150 gram gitu. Ya, terus jangan lupa salisnya juga dengan air panas, wajib itu ya. Kalau kalian nulis kurang lebih 10 cc, itu sebenarnya nggak harus 10 cc gitu, nggak wajib 10. Yang penting sampai asid salisilnya larut. Kalau memang 10 cc itu melarutkan asid salisil itu belum larut, ya kasih lagi ya aqua panasnya sampai asid salisilnya larut gitu ya. Kemudian apa tuh? Tawas juga dengan air panas gitu ya. Tapi saat menyerahkannya jangan panas-panas ya, Neng. Jadi jangan kalian habis kasih air panas itu semua terus lagi diserahin ke kitanya masih panas botolnya, jangan. Kalian diamkan dulu sampai dia dingin baru kasih ke kita. Gitu. Kalau gin kloritnya Bu, air panas juga nggak Bu? Ya, hati-hati Bu. Kenapa, Nak? Kalau yang gin sikloritnya air panas juga nggak Bu? Apa air biasa boleh? Kalau zinc kloritnya menggunakan air biasa, dia sudah larut. Ya, makasih Bu. Ya. Jadi yang pakai air panas, asid salisil sama tawas. Dan asid salisil memang yang paling susah untuk larut. Ya. Kalau dengan air dia tidak larut, tapi kalau dengan air panas dia bisa larut, tapi memang dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Makanya tadi saya bilang nggak harus 10 cc. Ya, kan tadi pada bilang tuh ya 10 cc Bu, gitu. Tapi ternyata 10 cc aja itu juga belum larut. Makanya kasih lagi air panasnya gitu sampai dia larut. Yang penting jangan melebihi 150 gram. Ya, ada lagi pertanyaan? Ibu boleh ini perlu disaring? Sebenarnya sih ya, harusnya ini larut. Harusnya. Ya, kalau dari lihat kelarutan harusnya dia larut, tidak perlu disaring. Tapi mungkin karena dari kualitas bahan, kayak tadi juga nih, yang anak pagi juga enggak juga tidak tidak larut sempurna gitu. Tapi memang karena kualitas bahannya yang tidak bagus gitu. Ya, jadi kita anggap itu kalian larut saja. Nah, ada lagi. Ibu maaf mau mastiin, berarti untuk yang gargarisma itu ditara ya Bu? Ya, gargarisma ditara botol. Soalnya nggak ada perhitungan BJ kan ya Bu kalau di Iya. obat luar? Betul. Walaupun pembawanya air gitu ya, tapi kan dia punya bahan-bahan tambahan yang lain. Dia punya asid salisil, dia punya zinc klorid, kita nggak tahu BJ-nya berapa.
Ya. Tapi kecuali garis makan 150 mili misalnya, nah itu udah wajib dikalibrasi karena sudah satuannya mililiter. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu maaf mau mastiin untuk signanya ini ditulis per 15 mili atau boleh langsung 1 sendok makan? Signanya 3 kali sehari. Signanya 3 kali sehari. Kemarin Pak Arifin dirubah ya? Dirubah nggak sih Pak Arifin? Tapi sih kalau anak pagi tadi cukup 3 kali sehari, gitu kan ya. 3 kali sehari obat, sorry. Kalau tadi pagi 3 kali sehari sesudah makan. Gitu. Jadi memang di situ tidak ada keterangan satunya pas 1C, 1CPH gitu kan ya aslinya ya? Iya, hanya Benar 15 mili, Bu. 15 mili kan itu juga karena revisi dari Pak Arifin kan kemarin. Harusnya Kemarin kan sih resep dapat, aslinya nggak ada ya. Gimana? kurang tahu kalau yang di share sih udah ada keterangan 15 mili. 15 milinya, iya, Bu. Oh ya udah, kalau memang itu sudah di-share ya sudah, berarti 3 kali sehari 15 mili sudah makan obat kumur gitu. Berarti tetap 15 mili ya, Bu, bukan penjelasan 1 sendok makan ya. Iya, karena Pak Arifin udah terlanjur itu kan yang di-share. Karena kalau pagi, Betul. dia masih menggunakan resep yang aslinya, masih 3DD, 1 PC. Gitu. Makanya dianggap karena satunya nggak jelas, jadi dianggap 3 kali sehari aja sesudah makan gitu. Ibu maaf, walaupun keterangan dari kata lain 1C itu kan 1 sendok makan itu 1C sama dengan 15 mili ya, Bu. Iya. Atau 1 sendok makan. Tapi tetap di keterangan signalnya langsung 15 mili aja berarti. Iya. Tuh. Ada lagi? Ibu mau nanya, maaf. Kenapa, Pak? Misalkan asid salisil kan itu dilarutin ya pakai air panas ya. Itu tuh kita ngelarutinnya di dalam lumpang atau pakai beaker glass aja? Pakai prinsipnya ya kita kalau misalnya di kimia ya, kalau kita ngomong kita mau melarutkan berarti itu harusnya di beaker glass gitu ya. Cuman terkadang memang ada beberapa bahan itu akan mudah larut apabila kita gerus dulu gitu kan. Digerus dulu, kita kecilin partikel-partikelnya, baru dia akan mudah larut ke dalam air tersebut gitu. Ya, cuman kayaknya kalau ini asid salisil kan agak banyak airnya ya. Jadi lebih baik di beaker glass larutinya gitu. Mungkin bisa sampai 20 cc. Berarti kayak setiap bahan tuh pakai beaker glass masing-masing kan baru nanti dijadiin satu gitu ya, Bu? Iya, iya, betul. Terima kasih, Bu. Iya. Udah, ada lagi? Oke, ini Siti Nurmaya WA saya. Bu, mohon maaf izin bertanya, kalau basic kita bukan farmasi, bagaimana ya Bu untuk prakteknya? Apa dibimbing dari awal atau bagaimana Bu? Oke, nanti ya yang biasanya gini, biasanya kita kalau setting dasar, ini kita pisahin dulu mana yang SMA, mana yang SMF.
Gitu. Ya kalau SMF mungkin ya dibimbingnya diliatin gitu ya, tapi kan kalau yang dari SMA kita harus terangin dulu bagaimana cara taruh botol gitu kan, bagaimana cara kalibrasi botol, bagaimana cara menara timbangan gitu. Jadi tetap kita bimbing lah, gitu ya. Memang dari kelompok yang ini yang dari SMA siapa? Ada berapa orang? Ada berapa orang, Mbak? Yang Nurmaya. SMA ya, Bu? Iya, yang SMA. Setahu saya sama Kamaya aja, Bu. Gitu. Ya udah, berarti nanti minggu depan ya, infoin aja, takutnya kita lupa. Bang aja, Bu, mohon maaf Bu, saya dari SMA gitu. Ya, nanti berarti kita bimbing dulu di awal. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu, maaf tanya lagi. Boleh. Aquades-nya ini kan di perhitungan dikurangin dari zat lain ya, Bu. Totalnya jadi 148,85 gram. Berarti nanti yang kita tara sebanyak itu atau tetap 150 gram? Enggak ada at, maaf Bu, 150. Ini ceritanya aquanya itunya at kan ya? Kalau di resep sih nggak ada at-nya, Bu. Berarti sesuai yang di resep mana, Neng? Gargarisma ya, Bu. Nih, saya share screen lagi Gargarisma. Kalau di sini kan, di Gargarisma ini resepnya gini kan, Gargarisma kan 150 gitu kan ya? Berarti kan buatlah obat kumur sebanyak 150 gram. Kemudian kita lihat di komposisinya si Gargarisma. Ya, nah di sini ada at nih, at 300. Karena kita mau buat 150 gram, berarti kan ini kita hitung. Ya kan? Nah, aquadesnya nanti di akhirnya tetap at 150 gram. Gitu. Ya, jadi kalau ada at itu nih, aquanya nggak usah dihitung. Gitu. Karena kita akan mengatkan. Gitu. Ya, nanti caranya gimana? Nih, misalnya ya. Kan kamu udah buat nih asid salisil di beker glass. Ya. Sekian, sudah. Kemudian kamu buat tawas dengan air panas sekian gram. Kita anggaplah ya, kita anggap 10 cc gitu ya. Sama zinc klorid 50 cc gitu. Ya kan? Nah, setelah itu ini kan kita masukin semua nih ke dalam botol. Ya enggak? Kita masukin ke dalam botol, kemudian habis itu kita taruh di timbangan yang sebelumnya botolnya sudah kita taruh tadi. Gitu ya. Nah, habis itu di timbangan sebelah kiri kita masukin 150 gram timbangannya. Nah, kemudian kalau kamu puter tengahnya, pasti kan lebih berat kiri dong. Ya enggak? Nah, yang kanan kan sudah ada isinya si larutan asid salisil, tawas, sama ZnCl kan? Nah, itu kita setarakan, kita menggunakan aquades. Gitu. Ya, kira-kira nih sedikit. Kemudian kita tengahnya kita putar lagi. Oh iya, masih beratan kiri, kita kasih lagi. Oh iya, nah itu harus pelan-pelan, nggak boleh langsung set gitu. Karena khawatirnya kalau kamu langsung sekaligus, saat kamu puter timbangan yang kanannya itu kanan, yang tengahnya tiba-tiba kanan lebih berat, itu udah nggak bisa lagi diambil kelebihan bahannya. Gitu. Kalau ini terjadi, kalian wajib harus menghitung berapa gram kelebihan. Gitu. Makanya pada saat menara botol atau mengatkan si air tadi harus pelan-pelan. Gitu. Mungkin kalau yang dari SMF dia sudah punya takaran sendiri, udah biasa gitu. Kalau 150 gram itu sekian. Tapi kalau yang baru-baru susah gitu. Jadi memang harus bertahap. Nah, sekiranya nih
Ya, tadi saya bilang, kapan elemen TPP itu diteteskan? Sekiranya saat kamu sudah masukin Aquades, hampir mau setara gitu. Ya, hampir mau setara nih antara kiri dengan kanan. Ya, baru kamu tetesin si oleum menteptid, ya. Kamu setarain lagi, oh ternyata masih beratan kiri, berarti masih dikit lagi sisa Aquadesnya ditambahkan. Gitu. Jadi seperti itu menara botol. Berarti Bu di perhitungannya itu untuk Aquades nggak perlu dikurangi Nggak dari perlu zat iya. lainnya, langsung add Iya. 150 gram. Iya, betul. Terima Karena kasih. hasil akhirnya kita nara. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kalau yang memang tadi di jurnalnya masih salah, silahkan kalian perbaiki. Ya, jadi nanti pada saat minggu depan ketemu saya dengan Pak Arifin, ya jurnalnya setidaknya salahnya juga nggak banyak. Gitu ya, karena sudah ada pendalaman di hari ini. Gitu. Ya, kalau kemarin kan mungkin kita nggak detail banget ya untuk menjelaskan kan, gitu waktu di awal banget responsi karena kita memang menjelaskan harus 6 resep sekaligus. Tapi dengan adanya online ini kita ada sesi diskusi, sesi sharing, mana yang memang sekiranya kalian belum paham dan mana yang memang belum sempat kita kasih tahu ya kayak tadi cara botol, kalibrasi botol kemarin nggak sempat tuh, gitu ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, terima kasih ya untuk semuanya. Nanti kita akan ketemu di minggu depan di praktikum offline dengan kalian. Ya, jangan lupa bawa jurnalnya ya, dan tolong bawa sediaan botolnya. Kalau tadi anak pagi dia cuma bawa 2 dan itu nggak cukup. Kenapa? Harusnya sediaan yang sudah diberikan ke kita itu tidak bisa dikembalikan ke kalian sebelum kalian selesai praktikum. Jadi contoh tadi anak pagi atau anak siang, ya lupa anak siang. Ya, dia menyerahkan 1 gargarisma. Saya tahan botolnya gitu. Ya, karena dia belum menyelesaikan yang NaBr. Gitu. Ya, tapi alasannya karena dia nggak mau botol lebih. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi sesuaikan dengan fungsinya. 2 botol untuk diserahkan ke kami, 2 botol untuk kalian taruh botol. Ya, jadi kalau bisa bawa 4 botol gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kebanyakan ya kalian itu mahasiswa itu pada curang. Curangnya kenapa? Contoh ya, ini kasus sering terjadi tiap tahun. Misalnya dia udah buat gargarisma. Ya, sudah selesai di saya gitu ya. Kemudian dengan alasan, Bu, saya boleh nggak minta gargaris botol saya gitu ya, karena saya nggak bawa gitu. Akhirnya saya kasih, tapi ternyata sediaan tersebut dikasih ke temennya. Jadi temennya nggak buat, temennya terima jadi. Gitu. Makanya kalau sama saya, kalau kalian mau itu botol dipakai lagi, tolong buang sedianya depan saya. Ya isinya gitu untuk memastikan bahwa kalian tidak meminjamkan sediaan kalian kepada teman kalian. Kenapa? Saya nggak mau di tempat lab ada kecurangan karena ini hubungannya dengan resep. Apakah kalian nanti kalau kerja resep orang bisa dipinjemin ke orang lain? Kan nggak bisa, gitu ya.
Jadi untuk yang kelompok ini saya harapkan kalian membawa 4 botol sediaan. Ya. Nah, sesuaikan ukurannya. Kebetulan NaBr 125, Gargarisma 150. Ya, jadi kalian bawa botol yang 150 cc. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hari ini teman kalian banyak yang tidak membawa anak timbangan gram. Ya, yang dibawa hanya miligram. Ya, mungkin itu ada miskomunikasi, saya juga nggak paham. Tapi saya sampaikan bahwa anak timbangan gram dan miligram kalian tetap bawa. Ya, gramnya itu nggak usah lengkap sampai 100 gram, nggak usah. Ya, cukup 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan 10 gram. Itu yang sering kita pakai. Kalau nanti ada timbangan sampai 150 gram, ya nanti tinggal pinjam saja, di lab ada. Tapi kalau 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, lebih baik kalian bawa dari rumah. Ya, apalagi timbangan miligram, itu harus dibawa lengkap. Dari 1 miligram sampai 500 miligram. Ya, jadi nggak ada pinjam-pinjam nanti di dalam lab gitu. Paham ya? Paham nggak, Neng? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, siap. Kalau sudah, ya saya mau bantu Pak Arifin untuk praktikum offline, kasihan sendirian ngawasnya, ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan di praktikum offline. Tadi saya bilang persiapkan diri, persiapkan alat, persiapkan baju lab sementara, ya. Sementara kita menunggu baju jas lab. Kalau yang dari SMA, ya mau nggak mau kita kasih dispensasi, ya tidak menggunakan jas lab. Tapi kalau dari SMK Farmasi, kalau bisa kalian bawa yang kemarin kalian gunakan pas lagi di masa sekolah dulu. Ya, oke, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Absensinya nanti sekalian nama yang offline ya, baru saya absensi di SIA ya. Iya, Bu. Oke, saya Makasih, pamit Bu. ya. Yuk, sama-sama.